Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, misteri agung Allah diungkapkan dalam diri Yesus Kristus. Orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mendapatkan jawabannya, bahwa siapakah Allah itu. Yesus selalu berkata kepada para murid, atau para rasulnya, jadi siapakah aku ini? Menurut orang kamu adalah nabi, menurut orang kamu adalah Yohanes Pembaptis, menurut orang kamu adalah Elia. Tapi menurut kamu siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias. Simpanlah itu di dalam hatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kisah para rasul dijelaskan bagaimana Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah dengan keberanian yang sangat dari kobaran api cinta kasih Kristus, api hidup yang selalu menyertai kita. Karena kita dibaptis bukan dengan air saja, tetapi kita dibaptis dengan Roh Kudus, dengan api, dan dimateraikan kekal oleh darah Kristus. Mengapa darah Kristus itu sangat berguna sekali? Karena darah Kristus yang tercurah di kayu salib itu membebaskan kita dari belenggu dosa dan perbudakan setan, perbudakan iblis. Kita tidak lagi dikuasai dosa, kita tidak dikuasai maut. Maut itu adalah saudara sengat kita. Bagi orang yang banyak dosa, bagi orang yang tidak beriman, maut itu adalah kesialan. Tetapi bagi orang yang sudah dibaptis dalam iman akan Yesus Kristus, menjadi seorang Katolik, menjadi seorang Kristiani, kematian itu adalah sengat. Memang semua orang pasti akan takut mati, karena kematian itu tidak mengenakkan. Bahkan Yesus harus menempuh jalan kematiannya dengan penuh penderitaan. Ketika dia berdoa di Taman Zaitun, dia melihat murid-muridnya tertidur. Tidak bisakah engkau bersama aku? Berapa kali dia menjenguk, melawat muridnya 3 kali kan? Setelah itu tidurlah. Kadang kita berdoa aja susah, tanda salib sulit, berdoa Bapa kami enggan, berdoa Salam Maria sulit, berdoa kemuliaan tidak mau, berdoa aja sulit. Itu sikap hidup kita sebagai murid Kristus kan, sikap hidup yang menyia-nyiakan kasih Kristus. Tetapi Kristus selalu melawati kita. Setelah itu apa yang terjadi? Dia harus berdoa kepada Bapanya dengan peluh keringat dan darah. Di situ sebenarnya Yesus sudah pecah pembuluh darahnya. Mengapa? Karena kengerian akan proses penderitaannya itu. Sebenarnya bukan proses penderitaannya, tetapi begitu belas kasihnya kepada umat manusia yang penuh dosa ini. Karena jalan perdamaian itu hanya melalui Yesus Kristus, melalui Putra Tunggal Allah, yang sampai sekarang banyak orang juga tidak mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengolok-oloknya. Hal-hal itu sebenarnya tidak menyakitkan bagi Yesus, tetapi kitalah yang menyakitkan Yesus Kristus dengan dosa-dosa kita, dengan perbuatan cemar kita, perbuatan jahat kita, perbuatan sesat kita, perbuatan dosa kita, kekerasan kita, kedegilan kita, kemalasan kita, ketamakan kita, kerakusan kita, kesombongan kita, keegoisan kita. Dan itulah yang membuat kengerian itu menjadi sangat. Dan itulah yang digoreng iblis, digoreng setan di dalam diri kita. Jangan berdoa, tak penting, kamu kan anak-anak Tuhan, tak penting berdoa, kamu selamat. Ini adalah suatu sikap hidup penyesatan yang dibuat oleh iblis. Sama seperti mengubah batu menjadi roti.
Ya. Perlu proses kerja, bukan mencuri. Kita mau beli handphone lalu mencuri. Itu namanya mengubah batu menjadi roti. Tidak bekerja dengan sungguh, dengan baik. Kita ingin menikmati rasa seksual dengan buat cabul. Nah itulah dia mengubah ya, batu menjadi roti. Bukan itu. Maka yang dikendalikan itu hawa nafsu kita untuk tidur, tidak berdoa. Capek lah, Tuhan tahu kita capek. Hari ini absen lah ke gereja. Titip doa ya untuk Tuhan. Kekejian-kekejian kita itulah yang menyalibkan Yesus dan membuat keringat, peluh dan darah. Nah itu. Lalu belum lagi melihat pengkhianatan muridnya, orang yang paling dikasihinya. 12 murid ini kan orang yang paling dikasihi. Karena dipilih, ya kan? Karena begitu besar kepercayaan Yesus kepada para muridnya itu. Memberikan ciuman, ya, memberikan ciuman yang sungguh menggetarkan jiwa, ya. Ciuman, ya, yang dilakukan Yudas itu ciuman pengkhianatan. Sering orang itu kan menyanjung gitu, mantap kamu, mantap Imo, salut ikit. Kalau kau standing motor di pasar tuh mantap tak pakai helm. Mantap nih ngepot 120. Mantap kau bisa curi ini. Mantap kau bisa buat itu. Jadi itu membuat kita rusak otak kita. Mental kita rusak. Ya kan? Jadi Yudas itu mencium Yesus bukan mengasihi Yesus, mengkhianati. Perlambang pengkhianatan. Orang yang aku cium itulah Yesus. Tangkaplah dia. Dengan menggunakan 30 keping perak. Ya. Gurunya yang selama 3 tahun membimbingnya, yang dikatakan Maria Magdalena Rabuni, artinya guru. Ya. Jadi dihianatinya. Jadi pengajaran-pengajaran teladan gurunya itu tidak masuk otaknya. Yesus ini kan saya percaya sebagai Superman yang akan membebaskan bangsa Israel. Itu disampaikan di dalam Injil tadi oleh Kleopas yang juga kecewa. Tetapi kekecewaan Yudas itu sangat berat. Dia melakukan eksperimental yang membuat fatal hidupnya. Dia bertobat, menyesal. Ya. Mungkin banyak orang akan mengutuki Yudas ya, termasuk para murid juga. Tetapi Yudas itu adalah murid yang mati pertama setelah Yesus. Saking dia menyesalnya, dia akhirnya menggantung dirinya. Dia menyesal. Maka dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam-imam dan ahli Taurat itu. Dia lemparnya kembali. Persoalan Yudas selamat atau tidak selamat itu urusan Yesus Kristus. Tetapi dicatat, dia tidak pernah dibuang sebagai para murid kan. Itulah dia. Lalu apa yang dilakukan lagi? Ya, Yesus ditangkap. Petrus atau Simon atau Kepas atau Kleopas, ya namanya macam-macam lah. Simone, ya. Simeon, ya namanya, tergantung versi bahasanya. Lalulah udah menyiapkan pedang. Rupanya mereka sudah siap juga dengan pedang untuk melawan ya, prajurit Bait Allah. Lalu yang dilakukan Petrus adalah menebas telinga Malkus. Ya kan? Lalu Yesus bilang, "Apa yang kau lakukan Petrus? Sarungkan pedangmu." Lalu apa yang dilakukan Yesus? Melakukan mujizat. Ya. Jadi telinga hamba Bait Allah itu disambungnya kembali. Mujizat. Malkus namanya kan.
Sehingga Petrus tidak ditangkap. Kalau sempat itu telinganya putus, ya Petrus ditangkap. Benar, Petrus sudah dituduh nantinya. Bayangkan, ditangkap. Yesus ditangkap, murid-muridnya lari, meninggalkan Yesus. Ini ya, penderitaan yang sungguh, ya, kata lagunya, sakitnya itu bukan di sini tapi di dalam hati. Tetapi karena Yesus berbelas kasih, ya kan, Dia sudah mengampuni. Makanya sebelum ayam jantan berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali, Petrus. Dia dibawa. Kemudian, ya, bagaimana kalau kita nonton film The Passion of Christ dari karya Mel Gibson, orang-orang itu dikasih duit supaya untuk bersumpah atau bersaksi palsu. Tahu-tahu salibkan dia katanya. Yang waktu awal dia katakan apa? Dieluk-elukkan. Jadi ketika dielukkan jadi raja, habis itu orang menuduh dia menjadi penjahat. Dan ini suatu hal yang sangat menyakitkan bagi kita yang menonton. Tapi bagi Yesus, penderitaan itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang diberikan Yesus kepada kita. Setelah sampai di situ dia didera. Kata didera itu dipukuli, ditinju, ditendang, diludahi. Ya kan? Kemudian, ya, orang bersumpah palsu di imam besar. Imam besar katakan, wah, dia berdosa, kita serahkan kepada Pilatus untuk mendapat hukuman yang berat. Karena ada perkataan dari Kayapas, ya, 1 orang harus mati untuk semua orang. Itu dikatakan bukan karena dia bernubuat, tetapi dikatakan karena memang akan terjadi seperti itu. Diserahkan kepada Pontius Pilatus, ya, masih didera, ditendang, ya kan. Kemudian diperiksa oleh Pontius Pilatus, tidak terdapat kesalahan. Harusnya sebagai orang yang beriman kan dibebaskan apapun kondisinya. Tetapi Pontius Pilatus karena merasa dia sebagai gubernur, pejabat tertinggi di situ, dia tak mau kehilangan jabatan. Ya. Karena merasa dia ini berasal dari Galilea, diserahkan kepada Herodes. Ya. Jadi tentara Pilatus itu membawa dia ke Herodes. Lah Herodes malah mabuk-mabukan dia. Memang dia mau tahu siapa itu Yesus. Dia dengar nama Yesus tapi tidak pernah lihat Yesus. Dia tercengang ketika melihat Yesus tuh wajahnya mirip Yohanes Pembaptis. Dia ingat dosanya sebenarnya. Ya. Ketika dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus, karena menegur, ya, Herodias, ya, yang sebenarnya adalah adik iparnya yang bercerai lalu kawin dengan abang iparnya itu. Lalu Herodias ini tersinggung dan Herodes itu tersinggung karena ditegur, tidak baik kamu mengambil, ya kan, istri adikmu. Sebenarnya bukan kata tidak baik, itu diperhalus, ya. Celaka, terkutuk kamu. Apa yang terjadi? Ya, Herodes juga tidak mau bertanggung jawab. Katanya, aku kan datang di sini ini ke Yerusalem ini kan untuk hal lain. Entah untuk dia datang pasca atau untuk berpoya-poya dengan perempuan-perempuan itu kan, mabuk-mabukan. Karena dia tidak mau bertanggung jawab juga, karena dia takut dosanya yang lama itu kan sudah membuat dia tersiksa, memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya dia diserahkan lagi kepada Pilatus. Pilatus tidak bisa lagi berkutik karena para imam besar dan para imam, para ahli Taurat, orang Farisi katakan, kalau kamu tidak menghukum orang ini, kamu bukan sahabat Kaisar. Takutlah. Desakan orang untuk
menyalibkan Yesus itu begitu kuat. Dia punya cara lagi, akalnya. Akalnya apa? Yesus yang udah bonyok-bonyok, ditindu, ditendang, didera, diludahi dan bagaimana tuh? Tukar saja dia dengan Barabas, seorang penjahat. Barabas ini penjahat ya. Dia melakukan pembunuhan. Dia orang Yahudi, melakukan perampokan, pembunuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ya kan? Terbalik, orang melihat bahwa memang kalau udah benci dengan Yesus, apalagi dengan dibayar, ditambah bumbu-bumbu, ya, akhirnya apa yang dilakukan? Justru mereka bilang Barabas yang dibebaskan, yang jelas-jelas sudah melakukan kekacauan kepada mereka sendiri, merampok, mencuri dan sebagainya. Mau gimana? Pontius Pilatus terdesak. Akhirnya Barabas ya dibebaskan. Tertawa Barabas. Bodoh benar orang ini. Yang penjahatnya aku, kok aku dibebaskan? Makin jahat nanti. Ya. Jadi Barabas. Akhirnya apa yang terjadi? Pontius Pilatus mencuci tangan. Mengatakan, aku tak bertanggung jawab untuk darah orang ini. Lalu para imam dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi katakan, biarlah anak cucu kami yang menanggung darah orang ini. Ya terjadi, memang di Yerusalem terjadi pertumpahan darah terus-menerus sampai sekarang. Padahal Yerusalem itu adalah kota damai, Sion. Tetapi karena dia membunuh Allah, menanggung akibat anak cucunya. Lalu apa yang terjadi? Ya. Tuduhannya adalah karena Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, ya kan? Sebenarnya Indri itu kalau bukan itu tuduhannya. Enggak, katanya. Sekali tertulis tetap tertulis kan. Akhirnya apa yang dilakukan para algojo dari Pontius Pilatus? Wah, ini kekejaman yang sangat mengerikan. Jadi dalam Kait Kapan Turin itu ada 700 luka-luka Yesus. Sudah diteliti. Ada 120 tulang Yesus atau apa ya. Pokok ada catatan ya, nanti bisa ditulis, bisa diteliti lagi, dibaca lagi ya. Nah, jadi dia tidak menggunakan cambuk biasa, cambuk yang bisa mencabik kulit dan daging. Seharusnya Yesus mati pada saat itu, karena kengeriannya itu luar biasa. Tidak seperti yang kita pikirkan, dicambuk mulai dari ya, cambukan kaki, tangan, punggung, semuanya tuh habis koyak. Setelah itu dia dikasih mantol, ya, jubah karena raja orang Yahudi, dibuatkan ya mahkota dari duri, dan harus membawa salib. Bayangkan, udah kehabisan darah, ya, luka-lukanya. Yesus itu jatuh berkali-kali. Ya memang di dalam jalan salib Yesus itu 3 kali. Itu mengungkapkan cita Tuhan yang tiada henti sebenarnya. Belum dia dihina, diolok, ya kan. Wah, katanya kamu raja, ayo bebaskan salib. Lempar salib itu. Sama seperti di Facebook. Karena terlalu sakit dicambuk, jadi waktu dia bawa salibnya jalan-jalan, dilempar salibnya lalu mau mukul yang nyambuknya tuh. Ini mau mengikuti peristiwa jalan salib atau ini ya? Banyak kejadian seperti itu, karena terlalu sakit dipukul jadi dilempar salibnya lalu ya. Tetapi Yesus tidak. Dia terus memikul salibnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Karena memang Yesus wafat di kayu salib. Bukan Yesus wafat di jalan salib.
atau Yesus wafat di cambuk. Tidak, Yesus wafat di salib. Yang orang sampai sekarang bilang bukan Yesus, tapi orang yang disamarkan itu Yudas, macam-macam lah persepsi. Tapi bagi kita itulah Yesus yang tersalib. In hoc signo vinces, dengan tanda salib kita pasti menang. Disitulah perjalanan jalan salib. Nanti kalau bisa ke Yerusalem ya, saya juga berdoa supaya bisa ke Yerusalem ya. Kalau bapak mama saya sudah, nanti akan mengikuti jalur jalan salib. Maka tempat ziarah yang harus dikunjungi dulu tuh Yerusalem, baru Roma. Ya kan? Selalu kalau ke Roma dulu, nanti kita tidak mengikuti alurnya ke Yerusalem. Setelah Yerusalem baru ke Roma. Kalau Paus Fransiskus mau, dia tetapkan orang Katolik wajib pergi ziarah ke Yerusalem dan Roma. Tapi kan tidak begitu. Ya. Semoga kita bisa pergi ke sana. Semoga. Kalau tidak pun melalui YouTube cukup. Ya. Ada jalannya. Itu jalannya bukan aspal, jalannya bukan kerikil-kerikil batu-batu, menanjak di jalannya, karena kan dia mau ke bukit Golgota, ke puncak Kalvari. Dengan luka darah, ya kan, menetes, bayangkan, perih. Ya. Kita bisa merasakan itu. Jadi kalau orang yang ya, seperti santo-santa yang melihat penyaliban Yesus itu ya, kengeriannya tidak bisa dibayangkan. Ya. Belum lagi pedih di sini, ya kan? Ini mahkota duri ini merobek sini nih, luka sini, menempel ya. Akhirnya karena tentara Romawi itu udah lihat, udah payah, dicarilah seorang petani Simon dari Kirene ya, untuk menolong Yesus memanggul salib. Tetapi dalam proses perjalanannya kita tahu kepedihan Bunda Maria menyimpan itu dalam hati, tangisan yang tidak mungkin bisa teruraikan. Makanya ada gelar Maria, Ratu Duka Cita. Gereja Maria Berduka Cita. Kalau tidak salah di Sanggau itu ada. Ya. Gelar Maria itu kan mungkin hampir ratusan sekarang. Gelar Maria. Kenapa? Ya, dia tabur perjanjian, Maria Ratu Pencinta Damai, dia itu Stella Maris, dia itu adalah Bunda Allah, dia itu adalah Putri Bapa, dia itu adalah ya kan, Bunda Putra, dia itu adalah mempelai Roh Kudus. Ya kan? Dia itu kan Bunda Penolong Abadi, berbagai macam tuh, ya kan? Bunda Kerahiman Ilahi, itu kan berbagai macam. Bagaimana dia bersama murid yang paling dikasihinya, Yohanes, yang tidak meninggalkan Yesus bersama itu, mengikuti terus. Bagaimana kepedihan seorang ibu, mulai dari Yesus didakwa, difitnah. Mengapa Bunda Maria ada? Karena dia harus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi orang-orang di Galilea itu akan pergi setahun sekali ke Yerusalem. Galilea itu Israel Utara, jauh di atas. Ingat perjalanan Yesus itu berapa hari untuk sampai ke Yerusalem kan? Lalu Bunda Maria harus kembali bersama Santo Yosef untuk mencari Yesus. Rupanya Yesus itu bercakap-cakap di dalam bait Allah. Makanya waktu perjalanan kaki itu dipikir Yesus tuh dengan kawan-kawannya kan, udah sampai kok udah ada Yesus, rupanya dia masih ke sana, balik lagi. Nggak ada bis kota dulu, nggak ada. Ya. Yang paling ada keledai. Keledai pun untuk orang kaya, ya. Unta untuk orang pedagang, ya kan. Jalan kaki dulu, itu udah mewah jalan kaki. Atau kalau Yesus biasanya kalau tidak jalan kaki dia berlayar di danau itu untuk cepat sampai, kalau mutar kan jauh. Terus ya, sempatlah Veronica tuh mengusap wajah Yesus, dan wajah Yesus itu yang dijadikan ya, yang diperdebatkan
tetapi kain kapan Turin juga yang sekarang sudah pakai AI, memang itulah wajah Yesus, rambutnya panjang, ya, itulah dia. Jadi mau membantah lagi apalah, ilmu pengetahuan udah buktikan. Tetapi banyak orang tak percaya, ya itu urusan dia. Terus ya, sampai dia bilang perempuan-perempuan jangan menangisi aku, tangisilah anak-anakmu. Ya betul. Ibu-ibu, kalian tuh ditangisi oleh mama-mama kalian. Mungkin mama kalian mungkin tidak lagi ada air mata. Ya, nah, itu penting. Setiap malam mama kalian berdoa supaya anaknya sehat di sini, tidak disiksa, tidak dihukum. Mungkin kalian tidak sadar gitu, kan? Ya. Mungkin mama kalian udah tidak bisa lagi ngomong apa-apa. Tekanan batin, ditanya orang gimana anaknya. Ya. Kalau orang tuanya mungkin sudah stres, mungkin kutukan yang keluar. Ya udahlah, bukan anak saya lagi dah. Udah mati dia itu. Terkadang ketika kita di tempat ini kan kita refleksi, merenung. Mengapa saya bisa melakukan ini? Mungkin ada yang belum sadar-sadar, belum ada. Yang masih marah. Semakin kalian marah, semakin kalian menyiksa Yesus. Dengan kemarahan kalian itu. Ya. Di jalan dia dihina, Yesus tuh. Bahkan mungkin dilempari batu kan. Yesus, Yesus, oh ini nyembuhkan orang tak bisa membebaskan dia sendiri. Orang lain dibangkitkan, dia tidak bisa bangkit. Oh teruslah. Di jalan itu dihina terus kan. Emangnya jalan itu tidak ramai orang. Makanya muridnya itu bilang, kamu sendiri ya orang asing tidak tahu kejadian di Yerusalem. Ya, waktu Injil tadi yang kita dengarkan kan. Ini aneh nih, orang memperbincangkan Yesus, kamu ndak. Sampailah terus ya. Akhirnya sampailah di Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, puncak Kalvari. Mengapa? Karena pemerintah Romawi ingin orang pemberontak itu atau orang-orang Yahudi itu ngeri melakukan kejahatan, memberontak. Makanya dia disalib situ. Ketika orang lewat dalam kota, keluar kota, dia lihat, waduh, itu yang diingin ditampilkan oleh ya, pemerintah Romawi. Memang ada dua penjahat yang bersama Yesus akan disalibkan waktu itu. Ya, memang dia harus disalib. Mengapa harus pada saat Jumat itu melakukan penyaliban? Karena orang Yahudi itu mau ada Sabat. Jadi pemerintah Romawi itu menghormati juga, ya. Jadi tidak boleh menyalibkan orang hari Sabtu. Jadi penyaliban itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah paling terlambat. Ya. Akhirnya sampailah di sana. Kengerian terjadi luar biasa. Ya. Dah Yesus berjatuh 7 kali di jalan, sampai di sana kengeriannya luar biasa. Bagaimana Yesus itu yang harus, ya kan, jubahnya diambil, bajunya dikoyak, belum lagi dicambuk lagi, di situ dicambuk lagi kan, lalu dia dipaku di kayu salib, sebelumnya pakaiannya ditanggalkan. Makanya, tetapi kalau menurut tradisi Yahudi dan juga sudah berkoordinasi dengan orang Romawi, tidak boleh menampakkan aurat itu. Makanya dia menggunakan kain, ya, kain lenan untuk menutup auratnya. Proses pemakuan yang sadis, dipaku ya. Ya kalau yang tablo tuh kalau dipaku. Kalau di Filipina juga banyak orang, tapi cara makunya sudah sesuai dengan instruksi dari dokter. Tapi kalau situ main paku-paku, dari tangannya dipaku, kiri, kanan, kakinya dipaku, kemudian dibalik salibnya dulu, ya kan? Habis itu ditarik lagi, barulah disalibkan. Nah, penderitaannya itu sungguh sangat bengis dan keji di atas salib, supaya orang bisa melihat dan orang mengolok-oloknya. Itu pun masih diolok-olok.
Katanya kamu raja, katanya kamu Tuhan. Kalau kamu Tuhan, bebaskanlah dirimu. Dan ini masih sampai sekarang diolok-olok. Nah, Tuhannya pakai kolor, ya kan? Tuhannya dipaku di kayu salib, ya kan? Tetapi salib inilah yang kita akan bawa terus sebagai tanda kemuliaan. Bagi orang yang bukan menjadi pengikut Kristus, ya tanda kesialan salib. Tapi kalau menurut pastor eksorsis, salib pun walaupun tidak diberkati, iblis setan itu sudah sangat benci, lihat. Apalagi diberkati. Makanya di rumah kita itu hendaknya di kamar kita dikasih salib, mengingatkan bahwa kita ini bisa diselamatkan karena Kristus. Di depan, agak jarang orang Katolik menyimpan di depan ya. Kalau saya salibnya saya simpan di depan. Ya. Saya tergugah dulu waktu pas di Stella Maris Yanten tuh, saya pas lagi pergi ke suatu tempat, padahal baru katekumen, dia baru dibaptis, salib di depannya. Dulunya merah-merah, kali udah menjadi Katolik salib dia taruh. Kita nih orang Katolik, walaupun daerah kita Katolik, salibnya malah di dalam. Ada yang tak bersalib. Ya. Kita mau ngekos, kontrak, baru berapalah salib itu. Salib itu dari plastik, dari kayu, dari tembaga, macam-macam. Salib Katolik yang ada korpusnya, ada tulisan intrinya. Nah itu.